Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Udah lama rasanya kita tidak saling berbicara seperti layaknya seorang sahabat ya teman-teman ya. Bener, Pagar Kehidupan itu disukai banyak orang termasuk kamu nih yang rutin mendengarkan atau menonton saya. Karena apa sih? Entah kenapa kita tuh kayak udah lama kenal gitu ya. Seolah-olah kita sering ketemu, ngobrol, padahal mah jangankan ketemu, ngobrol aja sekali-sekali mungkin kita belum pernah di dunia nyata. Tapi tenang aja, walaupun kita belum bertemu di dunia nyata, kamu bisa menjangkau saya melalui ini semua dengan cara mendengarkannya aja cukup kok. Betul, kalau kamu baru kenal Pagar Kehidupan, selamat datang ya. Cara menonton Pagar Kehidupan agar bisa masuk ke dalam hati dan kehidupan kamu cukup di loudspeaker aja. Taruh handphone kamu atau gadget kamu, biarkan diri kita kembali bekerja sambil mendengarkan suara saya. Nah termasuk di hari ini, ayo dong kamu tetap tersenyum ya. Senyum dulu mendengarkan suara saya sambil tetap mengerjakan apapun yang sedang kamu kerjakan. Di hari ini, bener, hari ini kita akan ngebahas sebuah hal yang sangat membuat saya sendiri sebagai pembuat kontennya ngerasa kagum. Kenapa? Karena tahu nggak? Nih saya kasih tahu rahasianya ya, dengerin. Saya tuh kalau buat materi, jujur gak pernah direncanain. Bener, tiba-tiba suka muncul aja dan kadang-kadang muncul di dalam hati saya itu bikin saya sendiri pun terharu. Termasuk satu hal yang akan kita bahas di hari ini. Teman-teman, jujur ya, ini terbawa atau terinspirasi dari pertanyaan yang sering masuk kepada teman-teman saya. Coba saya pengen tahu, ada gak di antara kamu yang sudah berusia di atas 21 tahun? Ayo, kalau kamu sudah di atas 21 tahun, tuliskan di komentar, saya sudah di atas 21 mas, terima kasih. Ini penting nih, kenapa? Karena gini, sadar gak sih, coba inget-inget deh, masalah hidup kita itu paling berat dimulai ketika kita berusia 21 tahun ke atas. Ingat-ingat, kalau kamu sekarang udah usia 30, 40 atau mungkin 50 gitu ya, bener gak sih, masalah kita kemarin itu munculnya pas di atas usia 21 tahun. Nah, termasuk teman-teman saya ini. Mereka itu selalu mendapatkan pertanyaan yang sama kayak kamu. Ketika ketemu sama keluarga besar terutama, selalu aja menjadi sebuah hari yang buruk. Waduh, kenapa mas? Karena banyak loh orang-orang yang curhat sama saya, termasuk teman-teman saya sendiri ya. Mereka itu mengalami sebuah perasaan depresi. Perasaan depresi karena selalu ditanyakan pertanyaan yang sama terus, yang membuat mereka selalu merasa sepertinya aku ada yang kurang terus ya mas. Sepertinya aku ngerasa ada yang salah terus loh pada diriku. Emang bener ya mas, aku tuh kurang ini. Emang bener ya mas, diriku tuh kurang itu. Contohnya, kamu yang masih jomblo selalu ditanyakan mana pasanganmu. Sekali dua kali sih gak apa-apa ya, tapi kalau terus-terusan bener gak itu bikin kamu stres dan kemudian bertanya, emang aku segitu jeleknya ya sampai gak ada yang mau sama aku? Emang aku segitu parahnya ya, sialnya kah diriku sampai aku tuh tidak bisa membuat diriku sendiri punya pasangan yang baik? Kenapa sih kok aku gini? Salah apa diri aku? Apakah diriku kena kutuk sampai aku belum menemukan pasangan yang tepat? Pernah kamu berpikir begitu? Atau diri kamu soal karir juga sama? Kamu punya usaha, punya impian pengen bangun bisnis. Tapi maaf ya, kita hidup di lingkungan yang selalu berpikir apa? Kalau kita nggak kerja di kantor, kita pengangguran. Bener kan? Banyak orang di Indonesia, bahkan mungkin sekitar kamu juga sama ya, berpikirnya gitu. Kalau kita tidak keluar rumah, kita tidak kerja di kantor, yang tercipta adalah pandangan bahwa kita pengangguran. Nah itu terjadi sama kamu, pernah nggak? Diri kamu udah lulus, mungkin lulus SMA atau lulus kuliah gitu ya. Terus kamu memutuskan pengen usaha atau pengen berkarya, bikin konten atau bisnis gitu ya. Terus tiba-tiba ketemu nih sama keluarga kamu. Ditanya, mau sampai kapan nganggur? Kerja di mana? Mereka udah tahu kamu kerjanya apa, tapi selalu aja berulang kali ditanya seolah-olah kamu tuh pengangguran. Sekali dua kali nggak apa-apa mas, tapi kalau berulang kali, bener nggak itu bikin kamu selalu bertanya, aku tuh sebenarnya layak nggak sih dihargai? Sebentar deh, jangan-jangan mereka bener nih. Aku memang harusnya kerja di luar, kerja sama orang, soalnya bisnis aku gagal mulu. Apa aku gulung tikar aja ya, kerja sama orang aja ya, sampai akhirnya kamu kehilangan jati diri. Pernah gak kayak gitu?
Kalau emang pernah, katakan itu saya banget mas di komentar. Nanti saya baca, saya berikan hati. Nah, ada satu lagi yang paling kasihan. Orang udah nikah nih, karirnya udah oke. Wah, mantep dah. Ya, tapi selalu ditanyakan pertanyaan apa? Coba tebak. Ayo pertanyaannya apa ayo? Kalau yang udah nikah. Bener. Pertanyaan klasiknya adalah kapan mau punya anak? Padahal diri kamu dan pasangan udah tahu tuh, punya anak oke, tapi kita juga nggak bisa buru-buru mas. Kita ada 1, 2, 3 hal yang kita usahakan dulu kali. Atau yang lebih parahnya lagi, kamu juga udah berusaha pengen punya anak, cuman belum dikasih Tuhan aja. Udah guling kiri, guling kanan, guling depan, guling belakang, belum dikasih juga mas. Terus kita harus apa? Iya kan? Nah, ini yang akan kita bahas dan saya akan memberikan satu jawaban untuk pertanyaan tadi semua yang membuat saya sendiri pun sebagai pembuat konten itu terharu. Dengerin baik-baik ya, kamu resapi ini sambil kamu tetap mengerjakan apapun yang sekarang sedang kamu kerjakan. Dengerin saya deh, ini jawabannya bener-bener mengharukan banget buat saya. Dengerin. Kita selama ini hanya sering mendengarkan pertanyaan dari orang lain. Kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya pekerjaan. Pernah gak sekali-sekali kamu mengizinkan dirimu sendiri bertanya kepada kamu? Saya ulangi, dengerin. Selama ini kita selalu memberikan waktu untuk mendengarkan pertanyaan dari orang lain terus. Kapan kawin? Kapan kerja, kapan punya anak, iya kan? Pernah gak sih sekali aja seumur hidup kamu memberikan waktu untuk dirimu sendiri? Berikan diri kamu sendiri waktu, pernah gak sih untuk bertanya? Bertanya kepada kamu. Pertanyaannya apa? Kenapa aku harus menikah? Kenapa aku harus punya anak? Kenapa aku harus bekerja sama orang? Kenapa aku harus buka usaha? Kenapa aku harus punya banyak teman? Kenapa aku harus punya anak lebih dari 1? Tanyakan itu. Bukankah itu yang sebenarnya jiwa kamu mau? Bukankah itu sebenarnya pertanyaan yang batin kamu tuh udah teriakin pengen diri kamu sendiri nih, sebagai orang yang punya badan, nanya ke diri kamu sendiri. Yang bikin kita sakit hati, kan itu. Bener gak? Kita selalu apa? Memberikan ruang, mengizinkan orang-orang untuk nanya pertanyaan yang bener-bener nyakitin buat kita. Mereka itu emang begitu, gak akan pernah habis. Tapi kalau kita sudah memberikan jawaban yang jelas mengenai kenapa kita begini, orang mau nanyain pertanyaan nyakitin apapun sama kita gak mempan. Gak percaya? Saya kasih solusi. Oke, kita buktiin solusi saya ini benar. Dengerin baik-baik. Sekarang Pikirin pertanyaan apa yang dari orang lain yang baru-baru ini atau sering kali hadir ke dalam hidup kamu dan itu nyakitin. Ya, apapun itu ya, kapan nikah lah, kapan punya anak lah, mungkin kapan kerja lah, kapan ngurusin atau gendutin badan lah, apapun itu, ingat pertanyaan satu yang paling nyakitin. Nah, udah ketemu pertanyaan apa dari siapa? Oke, simpan pertanyaan itu. Sekarang saya ingin kamu berpikir realistis, oke? Jangan berpikir ala motivasi yang tidak memberikan solusi, yang cuma bikin seneng. Pagar kehidupan harus motivasinya realistis. Setuju? Oke, caranya gini. Kamu kan tadi udah mikirin pertanyaan dari orang yang nyakitin. Oke, saya kasih contoh. Ceritanya pertanyaan yang nyakitin dari orang buat saya, ceritanya kapan nikah? Wah, ini kan saya udah nikah nih, ceritanya saya jomblo, ceritanya nih ya. Terus ada orang nanya, kapan nikah udah umur segini, mana pasangannya? Waduh, gak enak tuh ya. Oke, kalau ada orang nanya begitu, saya tanya ke diri saya sendiri, Aryan, kenapa kamu harus menikah? Kenapa kamu harus memiliki pasangan? Coba, sekarang saya ingin kamu tanyakan pertanyaan yang sama kepada dirimu sendiri. Kamu sebut nama kamu dulu siapa di dalam hati, kemudian tanyakan kenapa kamu harus memiliki yang orang lain tadi mau kamu punya. Misalnya orang lain selalu nanya mana anak kamu tanya ke diri kamu, ceritanya nama kamu siapa? Dewi. Dewi, kenapa kamu harus punya anak? Atau kamu Budi, belum punya pasangan, selalu ditanyain pasanganmu mana? Tanya ke dirimu sendiri, Budi, kenapa sih kamu harus punya pasangan? Coba
Ketika kita menanyakan pertanyaan seperti itu, sesederhana itu aja, lihat yang terjadi pada hati kamu deh. Secara mendadak, diri kamu tuh kayak kebuka pikirannya. Iya, sebentar. Bener juga nih. Kenapa ya? Kenapa kok tiba-tiba saya harus punya anak? Kenapa kok tiba-tiba saya harus menikah? Kenapa kok tiba-tiba saya punya anak harus lebih dari satu? Kenapa? Apa alasannya? Dan ketika kamu ditanya seperti itu oleh dirimu sendiri, diri kamu ada perasaan sedikit lega. Karena ternyata apa? Saya merasa lega, Mas. Karena ternyata tubuhku lebih penting daripada tubuh mereka. Aku yang merasakan, bukan mereka, Mas. Aku yang mengalami, bukan mereka. Aku lebih tahu apa yang bikin diriku bahagia. Itu loh fungsinya. Saya ingin kamu bertanya kenapa untuk itu semua kepada dirimu sendiri. Karena bukannya kamu yang paling tahu yang terbaik untuk kamu? Iya Mas, sebentar. Itu semua benar Mas. Tapi pertanyaan mereka itu nyakitin. Saya jadi selalu ngerasa bersalah. Saya selalu merasa diri saya tuh hina. Karena saya tidak bisa memiliki ini, memiliki itu. Hal-hal yang mereka pengen saya itu miliki gitu loh Mas. Tahu nggak? Saya ulangi ya. Orang-orang yang selalu menanyakan pertanyaan yang sama, karena di masa lalu mereka pun juga dibegitukan sama orang lain. Orang yang selalu nanya mana jodohnya, karena di masa lalu saya jamin orang itu pun pasti pernah tertekan karena jodoh. Cuman gak mau ngaku aja. Karena orang yang paham, dia mungkin pernah menanyakan itu sekali, tapi tidak berulang kali sama kamu. Jadi sekarang sebagai sahabat pagar kehidupan, kita mau gak iba? Jangan kesel sama mereka, kita doain mereka agar mereka terus bahagia yuk. Sambil kamu sebagai sahabat saya selalu bertanya, kenapa aku harus memiliki ini? Aku jomblo Mas, aku disuruh nikah. Oke, sebelum nikah kamu tanyakan, kenapa kamu harus menikah? Saya pengen bahagia. Tahu dari mana kamu bahagia dengan menikah? Apa buktinya? Itu teman saya menikah bahagia Mas. Itu temanmu, bukan kamu. Jadi saya gak boleh nikah Mas. Bukan gak boleh nikah. Nikmati dulu masa jomblo kamu dengan kebahagiaan. Itu berkah loh dari Tuhan. Iya juga ya Mas. Bukankah setiap hari itu hadiah dari Tuhan? Iya Mas. Kenapa gak kamu nikmatin? Bener juga. Saya pengen punya anak Mas. Kenapa? Karena saya pengen bahagia karena teman-teman saya tuh yang punya anak pada bahagia. Lucu-lucu anaknya Mas. Itu mereka, bukan kamu. Tahu dari mana? Kalau kamu punya anak sekarang, kamu bahagia. Iya juga ya Mas. Oh berarti Mas Aryani mendukung gerakan tanpa anak Mas. Gak boleh gitu Mas. Dengerin. Saya mendukung kamu bahagia. Mau punya anak atau tidak punya anak, kamu bahagia, lakukan. Itu yang penting. Iya juga Mas. Nah kalau masalah kerjaan Mas, saya ini dianggap pengangguran terus. Padahal saya konten kreator loh. Padahal saya berusaha di rumah, di dalam rumah gak keluar-keluar tuh bukan saya nganggur Mas. Saya kerja, cari duit. Ya udah, saya gak bisa Mas dibilang pengangguran terus. Oke, emang orang yang bilang kamu pengangguran ngasih duit kamu? Ya enggak sih Mas. Lah terus kenapa dipikirin? Iya juga ya. Aduh, bener juga Mas. Aduh saya ketampar nih Mas. Bener juga. Orang yang bilang kamu pengangguran, orang yang ngejekin karir kamu, mereka gak ngasih kamu duit kok. Iya tuh. Lo kok ketawa? Bener gak? Lah ngapain dipikirin? Yang harusnya sering kamu tanyakan tuh pertanyaan kenapa aku harus ini? Kenapa aku harus itu? Bikin aku bahagia enggak? Kalau bikin kamu bahagia, mana buktinya? Tahu dari mana? Ngalamin juga belum? Apa yang orang lain bahagia karena hal tersebut belum tentu kalau kita dapetin bahagia juga kali. Semua kan ada waktunya. Dan Tuhan yang menciptakan kita itu memberikan sesuatu pas. Pas waktunya, pas bentuknya, pas keadaannya, pas situasinya. Jadi kalau kita belum mendapatkan itu bukan karena Tuhan gak dengerin doa kita. Enggak, tapi karena diri kita belum waktunya mendapatkan itu. Sabar aja ya, nikmatin aja hidupmu secara total gitu loh. Paham? Jelas? Ketampar? Merasa terbuka? Nah, inilah fungsinya saya sebagai sahabat kamu di pagar kehidupan. Ngelurusin lagi pikiran kamu yang kemarin belok, mohon maaf.
Suka ya? Suka dengan ini semua? Klik jempol ke atasnya dong. Terima kasih ya buat jempol ke atasnya ya. Nah, kamu kalau pengen curhat, ngobrol sama saya secara langsung gitu ya, butuh bimbingan dari Mas Arya nih, serius caranya gimana? Bisa, lihat deskripsi, daftar aja dulu. Dicoba dulu, lihat deskripsinya, di situ ada caranya, kamu sentuh ya. Oke, masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.